Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart Active Channel, pusat informasi dan tutorial. Sesuai janji saya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria peserta asesmen nasional. Hal ini menjadi tema penting mengingat asesmen nasional ini adalah hal baru bagi seluruh pihak yang berkecimpung di satuan pendidikan. Apakah itu Kepsek atau kepala sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua atau wali siswa. Untuk itu, mari kita mulai. Oke, Sobat Smart, berdasarkan informasi yang bersumber pada Kementerian Pendidikan, diperoleh bahwa kriteria peserta asesmen nasional adalah berdasar pada gambar ini. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Jadi, di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Apakah masalah sudah selesai? Belum, Sobat Smart, karena informasi inilah yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan di benak kita. Kemudian, di antara beberapa pertanyaan tersebut, ada dua pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan utama berkenaan dengan kriteria peserta asesmen nasional ini. Yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Lalu, pertanyaan kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Sekarang mari kita bahas. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Oke, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu sendiri. Oke, hal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan bagi Sobat Smart yang melewatkannya bisa mengeceknya di link di atas ini. Jadi Sobat Smart, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dengan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Karena evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional ini hanya melakukan evaluasi sistem, Sobat Smart. Jadi, asesmen nasional ini merupakan cara pemerintah untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Itulah mengapa tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional ini, karena yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua tadi, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Jadi, Sobat Smart, hasil asesmen nasional ini nantinya diharapkan mampu menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Oke. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, Sobat Smart, asesmen nasional ini juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 ini kan telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, hingga melalui asesmen nasional inilah nantinya sekolah
dapat dikatakan telah berkontribusi atau tidak pada hasil belajar yang diukur. Oh ya, Sobat Smart, perlu diketahui bahwa selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah inilah yang kemudian diharapkan memberi informasi lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Oke, Sobat Smart, itulah sekilas pembahasan tentang kriteria peserta asesmen nasional. Jika Sobat Smart memiliki pendapat atau pertanyaan mengenai tema ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk soal asesmen nasional. Terakhir, silahkan dukung kami untuk terus mengembangkan channel ini dalam membagikan konten yang bermanfaat dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.